warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran sampai tamat, di akhirat menjadi cahaya. Bagi yang sudah jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan selalu sehat dan kaya raya. Agak kencang aminnya kalau kaya raya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini, kita dipilih Allah di antara hamba-hambanya bisa melaksanakan sholat asar dengan berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersalawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang saya hormati Pak Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu beserta seluruh jajaran struktural fungsional yang sudah hadir pada kesempatan ini, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke Mekah membeli kurma, enak dimakan ketika sahur. Insya Allah tausiah tidak akan lama, khawatir Bapak Ibu tertidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa lama juga tidak mengisi di BPKP ya, dan pada kesempatan ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi. Dan tentunya pada kesempatan ini temanya tentang hikmah Isra Mi'raj. Saya tidak akan menceritakan kisahnya karena saya yakin Bapak Ibu dari sejak SD dulu sudah tahu kisah perjalanan. Maka yang akan kita bahas adalah pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Dan kita disuruh Allah untuk selalu ambil pelajaran dalam setiap peristiwa. Seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan, memiliki akal. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, bahwa dalam hidup kita tidak akan lepas dari ujian. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj kan bertubi-tubi ujian ya, yang menimpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal paman tercintanya, dan yang lebih sedih lagi sampai akhir hayatnya, yang selama ini paman itu membela dakwahnya tidak dapat hidayah. Ya. Kemudian ditinggal meninggal istri tercintanya. Kemudian terjadi pemboikotan ya, di Mekah oleh kafir Quraisy. Jadi bertubi-tubi. Nah, ujian itu akan menimpa. Nah, disitulah kemudian Allah merekreasikan, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa seberat apapun ujian dibandingkan dengan kekuasaan Allah, dengan ayat-ayat Allah itu kecil sekali, ya, kecil sekali.
Dan bahkan ketika kita mendapatkan ujian apa saja, pasti Allah akan berikan jalan keluar kemudahan-kemudahan. Dan itu bahkan sampai diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, maka bagi kita pun pelajarannya jangan takut dengan ujian. Dan dimanapun yang namanya ujian itu untuk naik kelas, naik peringkat, naik derajat. Dan Allah tidak mungkin menimpakan ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan beban ujian di luar batas kemampuan. Dan Allah tidak mungkin menzolimi hamba. Layaknya guru, kalau dia misalnya guru SMP ngasih soal ujian, pasti soal SMP kepada anak. Kalau ngasih soal SMA, zolim guru. Nah, kemudian kalau dia anak-anak melaksanakan ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, kira-kira salah soal ujiannya atau yang mengerjakan? Pasti yang mengerjakan. Begitupun kita mendapatkan ujian Allah, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, bukan salah soal ujian dari Allah, tapi salah kita yang melalui. Makanya ujian kita beda-beda, ya. Ujian kita itu beda-beda. Dan kadang kita jarang iri dengan ujian penderitaan orang. Tapi kalau dengan ujian nikmat banyak yang iri. Kenapa dia yang kaya ya? Kenapa dia yang naik pangkat duluan ya? Kenapa dia yang dapat jabatan duluan? Itu kadang iri kalau dengan ujian nikmat. Tapi kalau dengan ujian penderitaan jarang iri. Kenapa dia yang sakit ya? Kok enggak saya misalnya kan? Padahal sama-sama ujian. Kan ujian itu 2 ya. Ada ujian nikmat, ada ujian penderitaan. Namun kadang kita terlanjur kalau sering iri itu kalau orang mendapatkan ujian nikmat. Tapi kalau penderitaan itu enggak iri, enggak iri. Nah, ini pada yang namanya ujian tadi pasti Allah memberi kita. Maka tadi ujian kita beda-beda. Di antara kita beda-beda ujiannya. Dan kita kadang tidak melihat misalnya orang kelihatannya aja enjoy, padahal di balik itu dia punya masalah ujiannya yang berat. Kadang orang duitnya nggak susah, tapi makan susah, nggak boleh makan apa-apa. Ya. Banyak duit tapi nggak boleh makan apa-apa. Ujiannya ternyata sakit, nggak boleh makan apa-apa. Ada sehat, ujiannya duit nggak ada. Nah, misalnya, ternyata ujiannya duit nggak ada. Jadi ujian kita tuh beda-beda. Duit banyak, sehat, keluarga amburadul, ya. Ribut panjang, belagu terus. Ternyata begitu. Ya. Damai suami istri, anaknya badungnya luar biasa, diuji dengan anak. Jadi ujian kita itu beda-beda. Ya. Dan Allah memilih ujian bagi kita memang yang tepat buat kita. Dan kita diajari doa, ya, supaya kita mampu kalau diberi ujian apa saja. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan kau bebankan ujian yang kami tidak sanggup. Pokoknya silakan diuji apa saja asal kami sanggup. Mau diuji nikmat boleh, diuji penderitaan boleh, gitu kan? Asal kita sanggup. Banyak orang yang gagal kalau diuji nikmat, ya. Sementara banyak yang berhasil kalau diuji dengan penderitaan. Jadi teman S3 saya dulu, ya, di UNJ itu penelitiannya tentang adversity quotient, ya, kecerdasan ketahan malangan. Jadi ternyata orang-orang yang sukses itu umumnya sudah melewati penderitaan-penderitaan, ujian-ujian. Mungkin waktu kuliahnya, waktu sekolahnya susahnya luar biasa gitu kan. Harus nginep jadi marbot masjid atau banyak gitu. Rata-rata termasuk orang-orang terkaya itu. Termasuk kalau kita dengar cerita Pak Khairul Tanjung misalnya kan, bagaimana ketika kuliahnya dan sebagainya. Jadi ternyata orang-orang sukses tuh, mungkin di antara Bapak Ibu juga yang sukses pada kesempatan ini, sebetulnya sudah melewati penderitaan-penderitaan. Mungkin terlahir bukan dari keluarga yang mampu kaya raya, tapi bisa survive gitu.
Jadi itu tadi, rata-rata orang itu berhasil kalau dengan penderitaan. Karena biasanya dengan penderitaan, dia berupaya mendekatkan diri kepada Allah supaya keluar dari penderitaan itu. Makanya kadang kalau doa tanggal tua dengan tanggal muda lain, gitu ya. Kesungguhannya itu ya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak terpengaruh tanggal muda tanggal tua ya. Pas lagu apa, pas doa lagi jatuh tempo, itu juga seriusnya khusyuknya. Dan itu fitrah kita. Ketika ada gempa besar hebat, kan kita langsung yang dipanggil itu adalah Allah, Allahu Akbar, ya Tuhan, oh my God, gitu ya. Langsung itu refleksnya begitu. Wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah menimpakan malapetaka, bencana-bencana kecil sebelum yang besar nanti kiamat, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, namun banyak yang gagal kalau diuji dengan nikmat. Karena kalau diuji dengan nikmat, dia berupaya mempertahankan nikmat itu sekalipun harus melanggar aturan Allah. Tidak sedikit misalnya ada pejabat untuk mempertahankan jabatannya harus nyuap, misalnya kan, harus ninjek orang lain, itu bisa jadi. Yang penting dia tetap bertahan dengan nikmatnya itu ya. Jadi gagal dengan nikmat karena dia ingin mempertahankan nikmat sekalipun harus melanggar aturan-aturan Allah ya. Nah, bagi kita diuji apa saja, mudah-mudahan kita mampu melewati ya, mampu melewati. Yang gagal diuji nikmat adalah Qarun ya. Kenal bapak-bapak Qarun? Ya, Qarun itu ketika miskin, ahli ibadah ya. Kaumnya Nabi Musa, dijelaskan dalam surat Al-Qasas, inna Qaruna min qaumi Musa. Dulu Qarun itu ahli ibadah ya. Kaumnya Nabi Musa, ketika miskin, ketika menderita. Namun begitu diberikan keluasan harta, ya, pembendaharaan harta, Qarun menjadi lupa. Bahkan dia mengatakan, saya jadi kaya karena saya pintar, punya ilmu. Ya. Sehingga apa? Nah, akhirnya Qarun dihancurkan, ditenggelamkan. Sampai sekarang masih banyak orang mencari harta Qarun. Padahal belum tentu milik si Qarun. Tapi pokoknya kalau harta-harta tenggelam itu disebut harta Qarun. Itu saking banyaknya dulu yang ditenggelamkan gitu ya. Nah, tapi ada yang sukses diuji dengan nikmat, Nabi Sulaiman. Kerajaan diberikan jadi pemimpin, kekayaan, ya, kemudian semua makhluk ditaklukkan. Tapi Nabi Sulaiman selalu mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Yang dengan ini apakah aku syukur atau kufur? Kalau Qarun tadi mengatakan saya jadi begini karena saya pintar. Tapi kalau Nabi Sulaiman, saya jadi begini karena karunia dari Tuhan saya. Maka boleh kita juga belajar dari Nabi Sulaiman ini. Dapat apa saja kita katakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Dapat rumah baru, hadza min fadli Rabbi. Dapat anak baru, hadza min fadli Rabbi. Dapat pekerjaan baru, pokoknya hadza min fadli Rabbi. Maka boleh di mobil juga ditempel hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan, bukan kehebatan kita ya. Semuanya kita adalah lemah. Itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita diuji apa saja kita mampu ya. Nah, jadi hidup ini adalah tidak akan pernah lepas dari ujian, dan ujian. Dan semua ujian tadi adalah dalam rangka naik kelas, dalam rangka naik peringkat. Dan semakin berat, semakin tinggi keimanan kita akan semakin berat ujian. Makanya ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa para nabi. Kenapa? Karena keimanan paling tinggi. Jadi kita harus curiga kalau nggak pernah diuji. Khawatirnya tidak ada keimanan. Khawatirnya tidak ada keimanan kalau tidak pernah diuji. Kalau kita lihat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan beriman padahal belum diuji kan? Walaqad fatanna alladziina min qablihim
fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu fala ya'lamannal kadzibin. Sungguh orang-orang dahulu juga diuji oleh Allah. Ada nabi yang digergaji, yang dikubur hidup-hidup, diuji dulu. Dan dengan ujian itu Allah tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya dusta. Mana yang imannya dusta. Nah ini yang pertama ya, pelajaran yang pertama bahwa hidup itu adalah tidak akan pernah lepas dari ujian. Yang kedua, pentingnya tazkiyatun nafas, ya, pembersihan jiwa. Kan sebelum diberangkatkan Rasulullah itu dibelah dadanya. Itu dan pembelahan yang kedua, pembelahan yang pertama ketika masih balita, ya, ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah, dan pembelahan dada yang kedua tadi ketika sebelum di Isra Mi'raj. Artinya untuk menghadap Allah itu harus bersih jiwa raga. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti di akhirat gak ada lagi manfaatnya harta dan anak. Sebanyak apapun harta kita, sesukses apapun anak-anak kita, nanti gak ada manfaatnya lagi, kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Karena kita lahir bersih, kita kan dipinjemin ruh, wa nufikha fir ruh, ya, ditiupkan ruh, itu bersih, fitrah. Nah kita pulang menghadap Allah, dipulangkan ruh kita, itu harus dalam kondisi bersih. Kalau pulang belum bersih, itu direndam dulu di api neraka. Kalau pulang belum bersih. Makanya Allah Maha sayang dengan kita, lahir bersih supaya pulang bersih. Di dunia ini diberikan sarana untuk membersihkan hati. Dan yang dicintai Allah bukan yang bersih, karena kita nggak ada yang bersih. Sesoleh siapapun kita nggak ada yang bersih. Setiap hari ada saja kita memproduksi dosa. Kita ini kadang menjadi keluarga kadar kum, ya, kadang sadar kadang kuman. Nah, dalam perjalanan hidup kita, ya, kadang sadar kadang kuman, itu kadar kum, bukan keluarga sadar kum. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Tiap hari itu ada terus. Yang baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari, ada saja. Nah Allah sayang dengan kita, lahir bersih supaya pulang bersih. Di dunia ini diberikan sarana untuk mensucikan hati. Di antaranya Allah berikan kepada kita istighfar dan taubat, ya. Mohon ampunan dan taubat. Dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Niscaya Allah akan mendilet, menghapus dosa-dosamu, ya, dan akan memasukkanmu ke surga. Itu yang pertama, diberikan sarana istighfar dan tobat. Bahkan ternyata istighfar itu bisa mengobati penyakit gegana, ya, gelisah, galau, merana. Nah, jadi kalau kita gelisah, galau, merana lagi hidupnya, nah, perbanyaklah istighfar. Karena bisa jadi kita gelisah, galau, merana itu karena dosa masa lalu yang tidak kita taubati. Jadi dalam hadis itu ada riwayat Imam Al-Hakim, fa innal khaira tumanina wa inna sarra ribah. Kebaikan, ketaatan menenangkan jiwa, sementara dosa, kesalahan menggelisahkan jiwa. Jadi dampak dosa itu psikologisnya menggelisahkan. Nah, jadi kalau kita gelisah, bertubi-tubi masalah, coba cek, mungkin ada dosa besar yang pernah kita lakukan, yang belum sempat kita taubati, belum sempat kita istighfari. Apalagi bahkan misalnya dosanya sama orang tua, wah itu torture itu, nggak nunggu di akhirat itu. Ada hadisnya, ya. Kalau dosa-dosa lain itu nanti di akhirat siksanya. Misalnya kadang ada orang rajin maling, judi, teler, itu kadang sehat-sehat aja, duitnya lancar gitu, ya. Karena nanti di akhirat
Tapi kalau dosa sang orang tua itu gak nunggu di akhirat, oleh Allah disegerakan di dunia. Makanya kalau orang gagal dalam hidupnya itu pasti bermasalah dengan orang tua. Jadi kalau kita pun mengalami kendala yang luar biasa dalam hidup, bertubi-tubi masalah, misalnya, padahal mungkin duit gak kurang, jabatan gak kurang, kok bermasalah hidupnya. Coba cek, mungkin pernah durhaka atau pernah mengecewakan orang tua. Sebaliknya juga, kalau kebaikan-kebaikan yang lain itu nanti balasannya di akhirat. Mungkin kita rajin berbuat baik gitu ya, nanti pahalanya di akhirat. Tapi kalau langsung berbuat baik kepada orang tua tidak nunggu di akhirat oleh Allah, disegerakan di dunia. Makanya kalau di sini rata-rata orang sukses ya, pasti terbaik dengan orang tua, perlakuannya, pelayanannya seperti itu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai tadi kalau kita menghadapi kendala dalam kehidupan. Mungkin ada dosa yang belum kita ampuni, kita mohon ampuni dan belum kita taubati ya. Karena tadi menghadap Allah itu harus bersih. Dan yang dicintai Allah bukan yang bersih, karena kita tidak ada yang bersih. Maka yang dalam ayat yang sering kita dengar, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bukan yuhibbut tahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang selalu membersihkan diri, bukan yang bersih, karena kita nggak ada yang bersih. Kalau ibu-ibu cari suami yang tidak punya dosa, nggak akan pernah punya suami. Nah, bapak-bapak cari istri yang tidak punya dosa, nggak akan pernah punya istri. Bapak ibu cari pemimpin yang tidak punya dosa, nggak akan pernah punya pemimpin. Bapak ibu cari teman, cari kawan yang nggak punya dosa juga nggak akan pernah punya kawan. Karena kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat ya. Nah, yang pasti berdosa. Maka sibukkanlah kita dengan selalu membersihkan hati kita ya, dengan bertobat, dengan beristighfar. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi yang mengotori. Nah, jadi kita dituntut atau kebutuhan kita untuk selalu membersihkan hati kita. Dan dalam penelitian ya, suasana hati itu berdampak kemana-mana. Kalau penelitiannya itu di Amerika ya, di salah satu universitas di Virginia kalau tidak salah, itu beda suasana hati itu ketika diberikan perlakuan sesuatu ya, itu terhadap wajahnya lain, senyumannya lain. Makanya kadang bapak ibu juga mungkin merasakan kalau ada orang senyum dari hati yang kotor dengan senyum yang dari hati yang bersih, itu kadang nerimanya beda ya. Ada orang senyum dengan kita tapi gak enak kita nerimanya ya, kalau senyumnya tidak ikhlas, tidak bersih, dari hati yang iri, dari hati yang kotor, dari hati yang berpenyakit. Karena ternyata dalam penelitian kalau senyum dari hati yang bersih itu ngangkat bibirnya ringan ya. Jadi menggerakkan saraf-saraf bibirnya itu ringan kalau itu senyum dari hati yang bersih, yang ikhlas, sehingga bibirnya itu simetris, 1 cm ke atas, 1 cm ke bawah, ringan, sama gitu ya. Tapi kalau dari hati yang kotor itu butuhkan 4 kali lipat energinya, lebih besar, digerakkan untuk menggerakkan saraf bibir, sehingga kadang mencong, keriting gitu ya. Sehingga dari mana jadi tidak enak. Nah, itu pengaruh kemana-mana rupanya suasana hati. Makanya kita kadang ada melihat orang itu senang, padahal tidak begitu cantik, begitu ganteng, tapi senang, sejuk, teduh. Nah itu kalau orang tersebut selalu sibuk dengan bertobat, membersihkan hati. Kemudian kasih sayang Allah juga untuk membersihkan hati selain istighfar dan taubat adalah dengan fardu ain, kewajiban ibadah. Kewajiban ibadah. Jadi sebetulnya kewajiban ibadah itu bukan beban, tapi kebutuhan. Untuk membersihkan dosa harian, Allah berikan kewajiban sholat 5 waktu. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya
dia berzikir kepada Tuhannya, dia beristighfar, bertobat, dan dia pun sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah bertanya kepada sahabat, kalau di depan rumahmu ada sungai, kamu mandi sehari semalam 5 kali, kira-kira masih ada nggak kotoran di dalam tubuh? Ya jelas nggak ada ya Rasulullah. Itulah kalau mandi untuk jasadmu, sholat untuk hatimu. Jadi sholat itu untuk membersihkan hati kita. Jadi sebetulnya sholat itu kebutuhan, ya, untuk membersihkan hati kita. Kemudian Allah Maha tahu kondisi sholat kita. Ini di masjid yang lain ya, jamaah masjid katanya sholat itu sulit sekali khusyuk. Kalau di sini saya yakin nggak begitu beda ya. Jadi sholat itu ingat ketika takbir saja dengan salam. Di tengah tuh cerita kemana-mana. Kalau bapak-bapak sholat subuh, Allahu Akbar. Waduh ada kerjaan gitu, audit di. Tiba-tiba selesai salam gitu. Tengah-tengah cerita kemana-mana. Itu sholat di tempat lain ya, sering kadang nggak khusyuk ya. Nah Allah Maha sayang dengan kita. Ketika banyak dosa yang lolos belum terbersihkan dengan sholat yang 5 waktu, maka untuk dosa setahun cuci gudang dengan puasa sebulan. Makanya kita di bulan Rajab diingatkan dengan sholat, nah nanti di Ramadan dengan puasa. Dua-duanya kebutuhan kita untuk menjaga kebersihan hati. Makanya kalau puasanya sukses, itu kharaja min dzunubin kayaumi waladatu ummuh. Dosa-dosanya keluar dari hatinya seperti bayi hari pertama dilahirkan. Jadi sebetulnya harusnya kita semangat ya dengan Ramadan itu. Nah di bulan Syaban ini bahkan Rasulullah itu dari bulan Rajab ya, sudah memberikan peringatan, warning akan datangnya tamu agung ini dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sangat ingin Rasulullah itu dengan para sahabat bisa ketemu Ramadan, peluang emas. Maka kita juga mudah-mudahan tahun ini masih diberikan ya. Dari lihat wajah Bapak insya Allah tahun ini masih ya Ramadan. Karena banyak yang dulu bersama kita taraweh, sahur, sekarang udah nggak ada lagi. Di Kota Bengkulu ini hampir rata-rata 6 orang yang meninggal tiap hari. Dengan berbagai macam usia. Ya. Saya hampir tiap malam ngisi. Ya. Selesai malam ketiga nyambung lagi, ada lagi terus gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita insya Allah ya bisa diberikan peluang untuk membersihkan hati kita dari dosa dengan puasa yang sebentar lagi akan kita lalui ya. Nah itu dengan ibadah. Jadi semua ibadah itu untuk membersihkan hati. Zakat untuk membersihkan hati. Zakat, infak, sedekah untuk membersihkan hati ya. Haji, umroh untuk membersihkan hati. Jadi semua ibadah itu kebutuhan kita. Nah mari kita juga tingkatkan level kita ya. Kalau selama ini memandang ibadah itu kewajiban, kita tingkatkan bukan sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Misalnya sholat, ada bedanya orang yang di level kewajiban dengan di level kebutuhan. Misalnya kalau sholat, orang di level kewajiban itu terasa berat sholat itu. Makanya datang waktu sholat terasa gangguan karena berat beban. Sehingga apa? Dia mundur-mundur waktu sholat, nunda-nunda. Karena tadi terasa berat, terasa gangguan. Makanya kadang ada orang, waduh, udah asar lagi. Barusan saya zuhur, karena zuhurnya jam 3. Nah gitu ya. Jadi zuhurnya jam 3, jadi datang waktu asar itu cepat. Ya. Waduh, udah maghrib lagi. Barusan saya asarnya 5:30. Ya. Datang waktu maghrib cepat. Nah itu orang yang baru di level kewajiban. Tapi kalau yang sudah di level kebutuhan, itu dia nunggu-nunggu kapan datang waktu sholat. Nunggu-nunggu. Karena saat curhat, saat mi'raj dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia selalu sholatnya
tepat waktu, karena nunggu-nunggu kapan datang waktu sholat. Ibarat makan, karena makan kebutuhan, kan jarang orang terganggu dengan waktu makan. Waduh, sudah jam makan lagi, jarang. Karena nunggu-nunggu kan ada waktu makan ya. Nah begitulah, mari kita tingkatkan ya, dengan peringatan Isra Mi'raj itu tingkatkan leveling sholat kita ya. Kemudian kalau di level kewajiban, sholatnya ingin cepat selesai ya. Karena khawatir datang waktu berikutnya, gitu kan? Sholatnya ingin cepat selesai dan sulit untuk khusyuk ya, karena sudah terburu-buru maka sulit untuk khusyuk. Sementara kalau sudah di level kebutuhan maka dia ingin beramal-lama ya, apalagi dan saat curhat dengan sang maha kekasih ya. Kan mungkin bagi yang pengalaman pernah ngapel misalnya kan nggak terasa tuh ngobrol dengan yang dicintai itu kan. Walaupun calon mertua sudah matikan lampu depan misalnya kan, masih terus saja nggak terasa. Saya ini bukan pengalaman ya, tapi ada yang begitu ya. Nah, kalau saya memang nggak ada proses ya netean gitu, nggak ada proses pacaran, nggak mengenal pacaran gitu. Jadi tapi kalau yang gitu tadi nggak terasa ngobrol itu dengan orang yang kita cinta itu nggak terasa. Nah, begitu pun kalau kita sudah mencintai Allah, maka dialog curhat itu nggak terasa. Nah, jadi kita semangat, termasuk puasa juga kebutuhan kita. Ada orang datang waktu puasa merasa gangguan ya, aduh Ramadan lagi, ya sembako naik biasanya, gas langka, mulai itu banyak karena banyak yang membutuhkan ya seperti itu. Maka kita jadikan dari level kita ya, bahwa ibadah itu semuanya dalam rangka meningkatkan level kita ya, untuk menghapus dosa-dosa kita ya, sehingga kita pulang menghadap Allah itu bersih. Itu pelajaran yang berikutnya, bahwa pentingnya tazkiyatun nafas ya. Selalu mensucikan jiwa kita. Sibukkan selain kita membersihkan fisik, sibukkan dengan membersihkan jiwa kita. Kemudian yang berikutnya, bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa pelajarannya bagi kita? Kita dalam kehidupan harus diwarnai nilai masjid. Walaupun nggak mesti selalu berada di dalam masjid, tapi kehidupan kita harus diwarnai dengan nilai masjid. Misal, memilih tipe rumah tangga. Kan ada orang tipe rumah tangga pasar, milihnya itu. Siang malam diomongin untung rugi terus, duit banyak. Nah itu berarti tipe rumah tangga pasar. Ada juga tipe rumah tangga arena tinju, belagu terus, ribut terus. Nah, itu tipe rumah tangga arena tinju, piring terbang, saling pukul-pukulan antara orang tua mukulin anak, ya, mukulin istri, suami juga gitu. Itu arena tinju. Ada juga rumah tangga kuburan, sepi, serem gitu ya, nggak ada komunikasi. Nah itu rumah tangga kuburan, menakutkan. Ada juga rumah tangga tipe sekolah. Nah ini agak lebih baik, ada belajar, ada menambah ilmu, kan gitu. Itu di rumah dikembangkan, saling menambah ilmu. Itu tipe rumah tangga sekolah. Nah menuju tipe rumah tangga masjid. Karena di masjid ada saling menasehati, kan gitu. Di masjid itu tenang, damai, kan gitu. Ada ibadah di rumah itu saling menasehati. Itu tipe rumah tangga masjid. Ada menambah ilmu, lengkap gitu ya di masjid. Makanya di masjid itu kan tenang ya. Makanya kalau bapak ibu agak susah tidur, cari aja masjid yang ada pengajian, itu cepat tidur biasanya gitu ya. Saking tenangnya ya. Kita lihat bapak-bapak kalau sholat Jumat kan, nah, begitu masuk masjid langsung doanya Bismika Allahumma ahya. Wah, itu pada tidur gitu, saking tenang gitu. Mungkin salah memanfaatkan
hadis ya, ada barang siapa yang di suatu majelis diingatkan dengan ayat-ayat Allah, ya, maka hafathumul malaika, akan turun kepadanya malaikat, kemudian nazalah sakinah, akan turun kepadanya ketenangan. Nah, makin saking tenangnya, nah itu sering tertidur. Makanya katanya ustadz yang berhasil menenangkan jamaahnya sehingga tertidur. Nah, jadi tipe masjid itu tadi, rumah tangga kita pilihlah tipe masjid ya. Tadi ya ada nasihat di rumah, saling menasehati, ada saling ingetin ibadah, itu nyaman di rumah. Saling tegur sapa, saling wah luar biasa ya, kita pilih. Selain itu memang kita harus juga memakmurkan masjid, ya, terutama yang laki-laki ya. Di dalam surat Taubah ya, Taubah ayat 17. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah yang mau memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi mari kita makmurkan masjid. Dan pelajarannya lagi ya, Masjidil Haram itu masih milik kita. Tapi Masjidil Aqsa masih dikuasai, dicengkram Yahudi. Maka kita punya tanggung jawab minimal mendoakannya. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa pun bisa dalam genggaman kita, sehingga bisa bebas beribadah di sana, yang merupakan kiblat pertama Masjidil Aqsa itu, dan ketika bisa beribadah di sana 500 kali lipat ya, ganjaran pahalanya lebih besar ketika kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kalau sekarang kunjungan ke sana, yang kaya orang Israel ya, karena duitnya masuk ke situ dan dibatasi, kadang sangat terbatas. Kalau usianya masih muda-muda begini, kadang diancam, ditakut-takuti. Nah, maka kita punya kewajiban untuk mendoakannya minimal. Kalau bisa ya bantu finansial juga ya, alhamdulillah luar biasa ya. Nah itu tentang kita, perjalanan hidup kita harus diwarnai dengan nilai masjid. Dan pelajaran yang berjamaah misalnya di masjid ya, itu miniatur kehidupan bermasyarakat, itu adalah bagaimana lihat berjamaah di masjid. Jadi kalau ingin ngatur masyarakat gampang, lihatlah berjamaah di masjid. Kenapa kita mau nurut sama imam? Disuruh nunduk, disuruh sujud, disuruh duduk. Padahal yang nyuruh kita, imamnya itu bisa jadi nggak tamat SD, bisa jadi. Ya. Jadi ternyata ngatur masyarakat itu nggak sulit. Apa rahasianya supaya mudah ngatur masyarakat? Karena imamnya ngomong Allahu Akbar. Jadi ikhlas, pemimpinnya ikhlas, hanya membesarkan Allah saja. Allahu Akbar ruku kita, Allahu Akbar sujud kita, Allahu Akbar duduk kita, Allahu Akbar berdiri kita. Kan Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar. Jadi kalau pemimpin di semua levelnya membesarkan Allah saja, akan ada kebersamaan. Tapi kalau yang dibesarkan kelompoknya, organisasinya, partainya, maka yang gas kelompok, yang gas organisasi gak mau gabung, gak mau nurut. Itulah kadang gara-gara kunut subuh ribut, yang gak sholat subuh gak diributkan, kan begitu. Gara-gara telunjuk ribut, ada yang diutak-utak kan ya, ada yang diputer-puter, ada yang dia orang udah teknologinya kemana-mana nih masih ngurusin telunjuk. Padahal itu tidak membatalkan sholat, gitu. Kan gitu. Saya yakin sholat bapak ibu gak ada yang sama, yakin gak? Iya, ngawali aja beda-beda. Yaitu bab niat ya, rukun niatnya. Ada yang dibacakan keras niatnya, dizaharkan, ada yang disirkan, tapi sama-sama berniat, kan gitu. Udah mulai beda-beda ya. Ngangkat tangan, kan gitu ya, melipat tangan, udah beda di dada, ya, ada di perut, ada di samping perut, yang lepas pun ada. Tapi itu kan nggak membatalkan sholat, nggak membatalkan sholat. Jadi silahkan, itulah indahnya, ya. Jadi ngatur orang tuh akan mudah kalau kita membesarkan Allah saja. Dan kalau pemimpinnya ikhlas, ya, imamnya ikhlas, Allahu Akbar,
Pernah nggak Bapak Ibu lihat di masjidnya atau di sini ada pun imam yang ditarik mundur? Woi, mau salah mundur. Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau imamnya salah, paling diingatkannya kepada Allah lagi. Subhanallah. Kan gitu. Woi, salah. Enggak. Subhanallah. Ke Allah lagi. Jadi pemimpinnya Allahu Akbar, rakyatnya Subhanallah. Itu indah kan? Kenapa? Karena rakyat tuh yakin kalau pemimpin tuh salah, paling ringan salahnya itu. Lupa ayat atau lupa rakaat. Kan begitu. Kalau batalnya berat, salahnya berat, misalnya dia kentut, keluar angin atau kencing, pasti mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, kenapa misalnya ada pemimpin yang ditarik mundur? Karena batalnya berat, gak bisa disubhanallahkan. Udah baunya kemana-mana misalnya kan, masih saja. Itu kan ya, nggak bisa ini disubhanallahkan, udah tarik saja. Ya. Nah itu hal-hal seperti itu. Ya, jadi indah gitu dalam berjamaah itu. Ya. Makanya Rasulullah pun, waduh luar biasa itu, sangat perhatikan, sangat perhatian dengan jamaah. Termasuk dengan kehusuan dalam sholat itu. Sangat memperhatikan ya. Makanya kata Rasulullah, saking pentingnya kehusuan ya, dalam berjamaah, dalam sholat. Kalau kalian lagi punya hajat yang mendesak, waktu azan tiba, selesaikan dulu hajat itu ya. Karena gak akan khusus sholat ya. Misalnya ibu-ibu lagi masak, azan tiba, selesaikan dulu masaknya. Nanti begitu sholat, dia nggak akan khusyuk. Pas lagi sholat, Allah tercium bau angin. Oh, tadi mungkin masakan tadi ya. Wah, akhirnya nggak khusyuk. Kemudian saking pentingnya khusyuk ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau sudah terhidang makanan, bukan dihidang-hidangkan pas menjelang, sudah terlanjur terhidang, azan tiba, sholat dulu kata Rasulullah. Lebih baik lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Apalagi di rumah orang banyak, gulanya terbatas. Nah gitu kan. Itu nggak khusyuk sholatnya. Orangnya nggak khusyuk. Makan dulu gitu. Tapi bukan berarti menjelang waktu sholat dihidang-hidang, bukan. Ini sudah terlanjur terhidang. Ya, azan juga selesaikan. Ini betapa pentingnya khusyuk. Kemudian kata Rasulullah, kalau kalian mau mendekat tempat sholat, berarti berjamaah ke masjid, jangan makan bau-bauan, karena akan mengganggu kehusuan. Misal ada 5 orang habis makan jengkol gitu ya, sholat maghrib berjamaah, nanti pas amin, wah itu ini bau apa? Nah, itu udah khusyuk. Kalaupun masih mau, ya dirawat dulu giginya, ya gosok gigi dulu. Nah gitu. Ya. Habis makan durian, rame-rame misalkan, semuanya gitu. Ini baunya aja masih enggak gitu. Tapi sholat itu kan terpikir begitu ya. Nah, jadi berjamaah itu luar biasa ya, gambaran miniatur kehidupan bermasyarakat. Begitupun kita memimpin apa saja di level organisasi atau apa saja, kalau kita ikhlas karena Allah ya, membesarkan Allah saja, itu akan ada kebersamaan. Tapi kalau dibesarkan egonya, status sosialnya, kelompoknya, maka yang nggak selevel, yang nggak seorganisasi itu nggak mau itu bersama-sama. Itulah yang masih terjadi di negeri kita ya. Masing-masing bangga merasa lebih besar organisasinya, kelompoknya. Sebentar lagi kan tarawih ribut juga, kadang ada yang 23, ada yang 11.000. Yang nggak tarawih nggak diributkan, begitu. Kadang mau kalau sholat sunat tuh mau ribuan rakaat silakan asal-asalan. Dan kadang 11 rakaat, 23 rakaat selesainya hampir sama juga. Karena tergantung pakai kecepatan gigi berapa dalam pelaksanaannya kan gitu ya. Nah, itu beda-beda. Ya. Nah jadi itu penting peran masjid. Terakhir Bapak Ibu ya. Terakhir pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah betapa pentingnya menjaga sholat yang 5 waktu. Kalau ibadah yang lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintahnya itu, ya, seperti puasa, ya, dengan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita pun pada puasa.
Tapi untuk sholat Rasulullah harus ketemu langsung, ya, menerima titah kewajiban sholat yang 5 waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya, betapa krusialnya sholat yang 5 waktu. Nah, kenapa betapa pentingnya? Pertama, ternyata sholat itu puncak kesyukuran atas nikmat Allah yang Allah berikan. Karena kalau membayar dalam bentuk materi nggak terbayar. Saya contohkan, Bapak Ibu ada yang bayar oksigen dalam bernapas, gratis semua ya. Ketika bermasalah pernapasan dan harus membayar oksigen dari tabung oksigen, waktu di zaman COVID itu sampai tabung oksigen itu sold out, ya, termasuk tabung oksigen portable yang bisa dibawa kemana-mana, ukurannya sebesar botol minuman ini, harganya itu antara 50 sampai 70 ribu. Sold out itu pun habis, di online itu habis. Nah, ternyata harga 50 ribu portable sebesar ini untuk pemakaian 2,5 menit, ya, 75 kali ngisep. 2,5 menit itu 50 ribu. Berarti kalau 5 menit berapa? 100 ribu. Kan itu ya? 10 menit 200 ribu. 1 jam 1.200.000. Ya. Ada nggak pendapatan kita yang 1 jamnya 1.200.000? Ya. Sehari semalam kali 24, itu untuk oksigen aja ini. Maka nggak akan mampu kita bayar. Maka dalam Al-Quran surat Ibrahim sejajarnya, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ngitung nikmat nggak kehitung, nggak mampu bayar. Maka bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu tadi dengan salat. Boleh dilanjutkan ayat yang saya baca. Saya yakin Bapak Ibu hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa saya yakin Bapak Ibu hafal? Karena ini surat favorit dalam sholat ya. Kalau enggak inna a'tayna wal asri kulhu. Nah, itu saking senangnya jarang dilewatkan dalam sholat. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Nah, itu baru satu tadi. Nikmat canggih, oksigen banyak sekali nikmat. Belum air. Kita beli air bukan beli airnya, dari Allahnya gratis. Kita tuh beli jasa pengolahannya. Kalau kita mau gali sendiri, ya masak sendiri, gratis semuanya itu. Makanan pun demikian, gratis dari Allah. Pisang goreng, gratis itu. Kalau kita mau nanam pisang sendiri, bikin minyak goreng sendiri, makan sendiri, gratis. Cuma nggak boleh katanya makan goreng pisang yang 2003 ya. Karena udah kadaluarsa. Nah, sekarang udah 2025. Ya, jadi semuanya dari Allah gratis. Maka setelah inna a'tayna kal kautsar, lanjutannya apa? Fasolli li rabbika. Salatlah kepada Tuhan. Jadi salat itu puncak kesyukuran. Karena kalau bayar materi enggak terbayar kita tuh. Makanya Allah sangat marah kepada orang yang enggak mau bersyukur, yang enggak mau salat. Ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau menurut kita ayatnya bukan seperti itu versinya. Kalau menurut kita kan, kalau menurut kita kalau syukur ditambah nikmat, kalau kufur dikurangi nikmat, kan begitu lawannya ya. Tapi ini ayatnya kalau syukur ditambah nikmat, tapi kalau kufur siksa Allah amat pedih. Karena bisa jadi orang yang gak pernah sholat, gak pernah bersyukur, nambah terus nikmatnya, bisa jadi. Karena tidak dikurangi, tapi bisa jadi nikmatnya jadi siksa baginya. Ya, itu bisa jadi. Karena di situ inna azabi lasyadid, ayat-ayatnya gitu ya. Nah, jadi ini puncak kesyukuran. Kemudian kenapa kita harus sholat? Ternyata sholat sarana mensucikan hati tadi ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus sholat? Ternyata sholat sarana meminta tolong. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sabar. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita tuntas dengan doa duduk di antara dua sujud.
Di situ ada 7 permintaan kita yang akan dipenuhi kalau kita serius mintanya. Minta rezeki ada di situ, minta sehat ada di situ, minta hidayah ada di situ, minta ampunan ada di situ, minta kasih sayang Allah, minta derajat tinggi ada di situ. Allahummaghfirli warhamni wazburni wahdini warfani wa'afini warzuqni wa'fu'ani, ada juga versi yang lain. Tapi intinya minta sehat, minta ampunan, minta rezeki. Cuma saya nggak sadar kita itu lagi minta. Padahal ada hadis, doa akan dikabul kalau hadirnya hati. Nah, kenapa kita belum dikabul-kabul? Karena bisa jadi kita nggak hadir dalam doa. Mulut bocor tapi hati kemana-mana, nggak hadir. Ya. Nah, mari kita, karena sholat itu sarana minta tolong, ya, kita jadikan sungguh-sungguh dalam minta tolong. Jadi sholat itu dalam bahasa Arab artinya ad-doa. Jadi setiap sholat pasti doa. Tapi tidak setiap doa sholat. Maka dari mulai iftitah minta terus sampai tahiyat, intinya minta. Nah, maka kita perbaiki karena sarana meminta tolong. Kemudian sholat itu kenapa menjadi penting bagi kita? Karena indikator kesuksesan hidup seseorang, dunia maupun di akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman yang apabila dia sholatnya khusyuk. Kemudian dalam hadis, awwalu ma yuhasabul abdu, ya, yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya beres, benar, baik, faqad anjah wa aflah, tunggu dia sukses dan beruntung. Tapi fa'in fasadat, kalau dia rusak sholatnya, faqad khaba wa khasara, maka dia celaka dan rugi. Jadi kalau kita beres, benar, baik, sholatnya yang lain gak ditanya lagi, langsung masuk surga. Kalaupun ada pertanyaan, banyak juga Ustaz, orang rajin sholat tapi masih jahat, masih mungkar, nah itu belum sholat. Karena dalam surat Al-Ankabut kan, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan jahat dan mungkar. Artinya kalau ada orang rajin sholat masih jahat, sebetulnya belum sholat, baru olahraga, ya, baru senang saja. Karena tadi makanya jaminan kalau sholatnya benar, yang lain benar. Ya. Berarti kalau dia masih jahat, berarti sholatnya bermasalah. Sholatnya bermasalah. Jadi untuk melihat seorang itu khusyuk atau tidak, bukan jidatnya, ya, lihat perilakunya. Kalau dia baik, benar, itulah sholatnya khusyuk. Kadang menjadi hambatan gitu, orang yang ada di sholat tapi masih jahat. Percuma baik sholat tapi kelakuan, naudzubillah. Mendingan ambong nggak pernah sholat tapi baik, nah kan repot. Ya, kadang-kadang gitu. Jadi menghambat. Ya. Nah maka mari kita perbaiki kualitas sholat kita, ya, khusyuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, ya, dunia dan akhirat. Makanya wajar sebetulnya ketika dipanggil sholat, kan itu untuk meraih kebahagiaan, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan didampingkan, ya. Mari sholat, mari raih kebahagiaan, ya. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Inilah mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan dengan peringatan seperti ini, mari kita evaluasi ibadah kita, terutama dengan kaitannya Isra Mi'raj adalah kualitas sholat kita. Bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk. Kira-kira Bapak Ibu sholat itu khusyuk sulit atau mudah? Ya, tergantung. Ya. Jadi sebetulnya sangat tergantung dengan suasana hati kita. Di dalam hati manusia itu tidak mungkin ada dua kecintaan yang sama. Kalau yang satu diunggulkan, yang lain meninggalkan. Ya. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu umroh atau haji misalnya, kalau di sana bisa khusyuk sholat, ya, bisa mencucurkan air mata, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa umroh atau haji, insya Allah, ya, dimudahkan. Di sana tuh bisa kita dekat dengan Allah, merasa ini. Ya. Kenapa? Karena Allah lagi dominan dalam hati kita.
diperlakukan lagi dominan dengan talbiyah, dengan zikrullah, kan gitu, dengan baca Quran, dengan ibadah. Allah lagi dominan, dunia lagi dilupakan. Ya. Maka dunia keluar dari hati kita, maka teringat ketika sholat adalah Allah. Begitu pulang ke Indonesia, ya, yang didominankan dunia lagi, pekerjaan, keluarga. Ya. Allah di nomor sekian kan. Maka yang terpikir ketika sholat gak mungkin Allah, pasti urusan pekerjaan, dunia, keluarga. Jadi caranya kita perbanyak mengingat Allah dalam kondisi apapun. Lagi bekerja ingat Allah, lagi aktivitas apapun ingat Allah. Ya. Itu insya Allah bisa salat khusyuk. Ya. Tapi kalau sepanjang menempatkan yang lain itu, ya, itu sulit untuk khusyuk. Ya. Kemudian juga di antara kelemahan kita agak sulit meraih khusyuk karena kita nggak memahami isi bacaan salat. Makanya minimal kita walaupun nggak bisa bahasa Arab, minimal bacaan salat itu ngerti. Sebab kalau sudah dua indera dipakai, mulut, ucap, hati memahami, itu nggak ada peluang kemana-mana lagi. Nah yang sering kita tuh kemana-mana karena mulut ucap, tapi karena nggak dipahami, ya kemana-mana pikiran kita. Minimal ada sekarang kita belajar nantinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, dalam hati kita Allah Maha Besar, ketika mengucapkan Alhamdulillah Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kita pahami itu, kita resapi itu insya Allah, ya, kita upayakan. Kemudian upayakan pandangan ke tempat sujud gitu dalam sholat, ya, jangan kanan kiri atas bawah gitu mata kita, usahakan pandangan ke tempat sujud. Ya. Itu juga diantara mendukung keberhasilan untuk kehusuan. Ya. Kemudian tadi persiapan yang matang, ya, bukan sholat asal jadi tadi, ya, asal sholat asal menggugurkan kewajiban. Nah, itu sulit untuk khusyuk. Tapi kalau sudah kebutuhan insya Allah. Karena sholat juga adalah dikenal dengan mi'rajul mu'min, ya. Jadi mi'rajnya orang beriman itu dengan sholat. Naiknya ke langit dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat. Ya, ya. Dan kita pun tadi tidak perlu mengerecokin sholat orang, ya, kita evaluasi aja sholat kita. Dan yang paling tahu tadi kita sudah khusyuk atau tidak. Karena kita nggak bisa melihat orang lain itu khusyuk atau tidak. Ya belum tentu orang yang nunduk-nunduk sholatnya itu khusyuk, belum tentu juga, ya. Karena itu urusannya di dalam hati kita, ya. Yang jelas mari kita terus perbaiki dan jauhkan dari maksiat, perbanyak taubat, ya insya Allah, perbanyak zikrullah, ya insya Allah salat bisa khusyuk. Tapi kalau kita zikirnya bukan zikir kepada Allah, zikirnya kepada yang lain-lain, itu sulit untuk khusyuk, ya. Mungkin tadi diantara Bapak Ibu juga pernah ada merasakan saat khusyuk itu ternyata kita lagi dekat dengan Allah, lagi banyak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, nah, itu insya Allah bisa khusyuk. Tapi kalau kita lagi banyak kronik masalah tadi, ya, keluarga, pekerjaan, nah itu sulit sekali untuk bisa khusyuk, ya. Jadi sesibuk apapun kita selingi ya dengan memperbanyak zikrullah, ya. Gak mesti duduk berzikrullah tuh kan, ya, sambil kita bekerja, sambil kita berjalan, itu lakukan zikrullah itu. Termasuk yang tadi, yang lebih harus perbanyak itu beristighfar, memohon ampunan. Di dalam hadisnya seperti itu, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak mohon ampunan, beristighfar, bertobat, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan, ketenangan dari kegelisahan, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja rezekinya kalau dia senantiasa memperbanyak ampunannya. Rasulullah saja dalam sehari semalam tidak pernah kurang beristighfar 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga, masih terus beristighfar. Dan beristighfar yang maksimal, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu Rasulullah gak pernah
kurang 100 kali dalam beristighfar seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita selalu beristighfar, bertobat, ibadah dengan benar, insya Allah nanti pulang menghadap Allah dengan hati yang bersih, ya, dan dipanggil pun dengan panggilan yang mesra, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang memiliki jiwa yang tenang karena kebersihan hatinya, pulanglah kata, kembalilah ke dalam pangkuanku, masuklah ke dalam golongan hambaku dengan penuh keriduan, dan masuklah ke surgaku. Luar biasa ya, dipersilakan masuk surga ketika kita pulang bersih hatinya, insyaallah. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, nanti suatu saat kita reuni kumpul di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita tutup dengan doa, kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.